Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anur Salamah dengan NIM 222050147 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2251B. Di sini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal dari tokoh pemimpin Puan Maharani dan Boy William. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada komunikan yang di dalamnya itu terjadi karena ada 3 kebutuhan. Yang pertama afeksi, inklusif, dan kontrol. Untuk lebih lengkapnya simak video selanjutnya. Cameras are welcomed inside. This is Di Balik Pintu Gedung DPR. Di dalam video tersebut sudah terdapat ciri komunikasi interpersonal, yaitu individual, satu komunikator yaitu Boy William dan satu komunikan yaitu Puan Maharani. Pada bagian ini sudah terdapat analisis kultural, di mana mereka saling menangkupkan tangan yang terkait dengan budaya masing-masing. Why do you love politics? In my blood. Semuanya Kakek ya? saya, ibu saya, bapak saya, keluarga saya semuanya dari politik. Iya. Dan awalnya memang nggak suka banget. Iya. Sampai nikah ditanya mau masuk politik gak? Nggak mau. Oh, iya? Kenapa? Ya karena saya lihat ibu bapak saya tuh sibuk banget. Capek. Ngurusin politik, capek banget sih. Pada bagian ini terdapat ciri komunikasi interpersonal self-disclosure, yaitu keterbukaan. Ketika Boy William bertanya kepada Puan, mengapa Puan dapat cinta dengan politik, Puan pun menjawab dengan mengeluarkan informasi pribadinya tentang politik tersebut. Saya akhirnya mulailah masuk politik. Ternyata I love it. It's fun. Fun. Oh ya? Ya, I'm enjoy. Pada bagian ini terdapat model komunikasi interaktif, yaitu di mana proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan itu disertai dengan tanggapan yang aktif dari komunikan. Nah, di sini itu Boy dan Puan itu saling menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Kadang-kadang lah namanya manusia. Ritualnya gimana? Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi, Bu. Tarik nafas ya, tapi nggak kayak gini lah ya, nggak boleh kelihatan. Nggak boleh kelihatan lah, pelan-pelan. Bu, aku boleh coba duduk di bangku Oke, anggota nggak? boleh. Yuk. Yuk, Ini kursi anggota nih. kursi anggota. Yang di paling depan yang paling ini. Yang di paling depan tuh fraksi besar. Jadi Oh, PDI gitu. Perjuangan, kemudian yang lain-lain, fraksi-fraksi besar, nanti ke sampingnya baru fraksi yang lain-lain. Oh wow, ini pencet Dan ini ya. memang untuk duduk di kursi paling depan itu aja ya harus perjuangannya 5 tahun, bukannya sembarangan bisa duduk, karena memang aturannya gitu. Bu, Ketua Iya. DPR, aku punya pertanyaan. Itu kenapa kemarin kasus mic tiba-tiba bisa mati? Kok bisa mati sih, Bu? DPR itu punya aturan, punya tata tertib. Semua anggota DPR itu memang punya hak untuk berbicara. Kita yang pimpin itu ada berlima. Dan siapa yang akan memimpin itu kesepakatan dari hasil rapat pimpinan. Jadi dalam rapat ini siapa A atau B atau C yang mau memimpin. Memang posisi duduknya kayak begini. Ketua di tengah, wakil-wakil atau pimpinan yang lain itu di kanan kiri. Nah, untuk menjaga jalannya persidangan berjalan dengan baik dan lancar, tentu saja yang memimpin rapat harus bisa mengatur jalannya persidangan dengan baik dan benar. Jadi kalau satu orang itu sudah diberikan kesempatan bicara, harusnya kemudian tidak mengulang lagi berbicara, tapi memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbicara gitu. Dan kalau di floor itu lagi berbicara, di atas itu nggak bisa ngomong. Karena memang otomatis Oh, ini nyala, itu mati. Iya. Di bagian ini, jendela jauh harinya itu mendapat kondisi aman, yakni Boy memandang Puan positif dan Puan memandang Boy positif pula. Pada bagian ini terdapat tipe-tipe komunikasi nonverbal kineksi, di mana Puan menggerakkan tangannya dan posisi yang berpindah-pindah untuk menjelaskan sesuatu kepada Boy. Nah, dengan gerakan tangan tersebut,
Puan mendukung komunikasi verbalnya. Yang di tengah. Nah, sementara waktu kejadian yang heboh itu loh, yang mimpin itu sebenarnya yang sebelah kanan saya. Tapi saat yang bersangkutan mau bicara, nggak bisa bicara karena di floor pencet mic terus. Jadi di sana mati. Nah, makanya kemudian pimpinan sidang meminta kepada saya untuk mengatur jalannya persidangan supaya dia bisa berbicara, bisa nggak dimatiin. Ya, saya kemudian mematikan mic tersebut. Bukan disengaja, tapi untuk menjaga jalannya persidangan supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena kan waktu itu sebenarnya sudah diberikan kesempatan untuk berbicara, tapi ingin berbicara lagi. Iya. Bu, kita lihat yang lain yuk. Apa kita naik bagi aja ya? Kan kita punya bagi juga. Ada. Gimana? Di bagian ini terdapat salah satu 3 kebutuhan komunikasi interpersonal, yaitu kontrol, di mana Boy mengatakan, "Bu, kita lihat yang lain lagi yuk." Nah, Puan pun menjawab, "Apa kita naik bajai aja ya? Kita kan ada bajai sendiri." Nah, di situ terdapat bagian yang mereka ini saling mempengaruhi satu sama lain. Nyalain dulu ibuku. Iya nih, aduh. Di bagian ini juga terdapat salah satu 3 kebutuhan komunikasi interpersonal, yaitu afeksi, di mana Boy mengatakan, "Ini dinyalakan dulu ibuku." Kata ibuku tersebut itu menunjukkan kasih sayang dan keramahan. Banget katanya tahun ini. Covid kan, Bu? Jadi kamu udah berapa lama? Aku pacaran udah 3 tahun, Bu. Wah, setia juga ya kamu ya. Ibu dulu berapa lama? Di bagian ini terdapat analisis sosiologi, di mana Boy menunjukkan reaksi kaget dengan keterbukaan Puan, dan Puan pun menerima reaksi Boy tersebut. Nah, ini ruang sidang. Widih, ini pelantikan presiden kan, Bu? Kita jalannya di sini nih, kayak kita berdua nih. Oh gitu. Maksudnya apa kalau lagi ada presiden? Kalau lagi ada presiden, saya sebelahan sama presiden, belakangnya kemudian presiden wapres, saya di belakangnya, atau mungkin saya sejajar dengan presiden. Saya jalan terus sampai ujung, udah kayak pengantin. Terus kita sama-sama naik, ya saya di tengah. Kemudian presiden di sebelah kanan, wapres di sebelah kiri. Ini semua anggota DPR, MPR, atau plus anggota DPD. Bu, ini gedung nih ya sering banget di demo. Sebenarnya orang-orangnya tuh kerjanya apa sih, Bu? Ya, anggota DPR itu punya 3 tugas, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi itu adalah fungsi membuat undang-undang. Itu tugasnya DPR untuk membuat undang-undang. Memang dalam setiap undang-undang itu tidak bisa mungkin sempurna seluruhnya. Karena pasti akan ada pro kontra, karena banyak pihak yang kemudian dilibatkan di situ. Di bagian ini terdapat ciri komunikasi interpersonal, yaitu script identity, di mana Puan menceritakan kekuasaannya yang ada di gedung tersebut. Wih, pemandangannya, Bu! Keren kan? Jakarta! Ya, ini keren banget, ini pemandangan paling epic. Aduh, Bu, coba kalau kita ada tikar, Bu, kita bisa lesehan, Bu. Ya kita duduk aja situ yuk. Jangan kotor, tau. Kasihan, Ibu. Enggak lah. Santai. Yuk, kita duduk Ayo. sini. Sini yuk. oke. Wah. Nah, Oh my. keren kan? Tahu nggak kita kurangnya apa? Apa? Rujak. Rujak sama pisang goreng. Oh my god, rujak pisang goreng itu enak banget. Pakai teh panis. Makanan favorit Ibu apa? Ibu Indonesia suka makan banget. apa? Ayam goreng. Ayam lah, ayam. Ayam apapun yang diapain saya suka ayam. Iya ya, makanan pinggiran jalan doyan. Doyan. Kamu iya. sukanya apa? Indo. Apa? Harus makanan abang-abang. Apa? Ketoprak. Aku suka ketoprak, gado-gado. Aku suka rawon. Oh my god, aku suka semuanya. Tahu nggak ketoprak nih, Bu? Di bagian ini terdapat ciri komunikasi interpersonal, yaitu self-disclosure, di mana Boy dan Puan itu saling terbuka dengan makanan kesukaan mereka. Boy bertanya kepada Puan, "Makanan kesukaan ibu itu apa?" Puan pun menjawab, "Ayam." Dan apapun yang berbau dengan ayam, seperti ayam goreng dan ayam semur maupun ayam yang lainnya. Nah, dari situ Boy pun membuka informasi pribadinya tentang makanan kesukaannya, yaitu makanan Indo yang berbau abang-abang seperti ketoprak, gado-gado, dan rawon. Masyarakatnya, bagi rakyatnya. Indonesia yang aman, tentrem, adil, makmur, ya. Indonesia yang
seperti yang diimpikan oleh founding father Bung Karno ya, bahwa Indonesia yang bisa maju, kemudian rakyatnya cinta Indonesia, semangat gotong royongnya itu tetap bisa dilakukan bersama-sama kita semua tanpa membedakan suku dan agama dan lain-lain sebagainya. Jadi Indonesia yang benar-benar merah putih dan semakin banyak ayam goreng yang nikmat. Baiklah, mungkin itu saja video analisis komunikasi interpersonal dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.